Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran praktek ibadah. Adapun bahasannya tentang azan ya. Azan itu sering kita dengar ya. Sering kita sebut ya. Nah, sebelumnya kita tahu nggak apa arti azan itu sendiri ya. Nah, arti azan adalah apa ya? Kita lihat. Arti azan adalah mengumumkan sesuatu atau mengumandangkannya. Jadi sekarang udah tahu kan arti azan itu mengumumkan atau mengumandangkan ya. Selanjutnya ayat tentang seruan azan. Nah, sering kita dengar bahwasanya setiap mau sholat pasti diperdengarkan azan terlebih dahulu ya. Sering digumandangkan azan terlebih dahulu ya. Nah, dengan demikian tahu nggak ada ayat nih tentang azan atau seruan azan. Nah, jadi ketika suatu saat nanti kalian ditanya, coba sebutkan ayat tentang seruan azan. Nah, kalian kan nggak bingung, nggak celingak-celinguk, tapi udah tahu ayat tentang seruan azan. Ya, ayatnya apa? Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha hujuwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Silakan kalian baca. Baca sendiri. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha hujuwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Nanti hafalkan ya di rumahnya ayat tentang seruan azan. Ini Arab Latinnya, terjemahnya. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyang di sini adalah sholat ya. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Artinya kalau misalnya ada orang yang mengejek azan, berarti itu orang yang tidak punya akal. Ya. Tuh, selanjutnya. Ini tercantum di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 58. Nah, silakan nanti kalian hafalkan di rumah masing-masing ya. Kalau hafalkan ini baca Al-Quran. Berarti mendapat pahala. Pahala ya. Oke, selanjutnya. Hadis Rasulullah yang menyatakan tentang azan. Kan tadi ada ayat Al-Quran, selanjutnya hadis. Nah, hadisnya, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian atau kita ya mengumandangkan azan untuk kalian, untuk mereka, untuk orang lain. Dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Artinya, jika telah tiba nih datang waktu sholat, lalu azanlah. Ya. Setelah azan dikumandangkan, hendaklah orang yang paling tua menjadi imam langsung sholat. Dan yang pemimpin sholatnya atau imamnya yang lebih tua di antara kita siapa nih? Ya, misalnya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelas 6 yang lebih tua. Ya. Selanjutnya, yang harus dilakukan ketika azan dikumandangkan. Nah, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan ketika azan. Ya. Yang pertama, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin sehingga mendapatkan pahala mendengarkan azan. Jadi ketika adzan dikumandangkan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tugas kita menjawabnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya ya. Tuh. Selanjutnya, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setelah menjawabnya silakan kalian solawat. Selanjutnya, minta pada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah. Jadi mintalah kepada Allah, ya.
Selanjutnya, memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Nah, setiap manusia di antara kita ini memiliki cita-cita. Nah, supaya doa kita diijabah, maka doa yang paling manjur itu selain dari sholat, ketika sujud, ada, yaitu ketika memanjatkan doa atau ketika dikumandangkannya azan. Sebab terdapat doa mustajab antara azan dan iqamah. Ya. Tuh, selanjutnya tidak berbicara. Nah, jadi ketika adzan itu jangan kita berbicara sama teman-teman. Jadi diam aja, berdoa, menjawab azan. Selanjutnya, menghentikan aktivitas yang dilakukan. Contohnya, kita lagi main musik, ya, atau misalnya kita lagi main masak-masakan kalau perempuan. Ketika Allahu Akbar. Nah, tugas kita langsung pergi ke masjid, berwudu, pergi ke masjid, sholat. Ya. Jangan, nanti kagok. Nah, jangan seperti itu. Ya, karena kalau misalnya kita tidak cepat-cepat, nanti ujung-ujungnya kita akan malas. Dan akhirnya tidak melaksanakan sholat. Selanjutnya, menyegarakan sholat. Langsung sholat ya kalau misalnya setelah azan. Jangan sampai dinanti-nanti. Tidak keluar dari masjid atau musola setelah azan. Jadi jangan sampai setelah azan dikumandangkan itu kita bukannya sholat, kalau langsung keluar. Ya, tidak mengerjakan sholat, langsung keluar main aja. Hanya mendengarkan azan aja nggak boleh. Jadi harus langsung menunggu sholat. Oke, selanjutnya. Doa setelah azan nih pasti sudah tahu ya, sudah diajarkan waktu kelas sebelumnya. Doa setelah azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Nah, itu doa setelah azan. Silakan ikuti Paris ya. Setelah Paris kalian. Allahumma Rabba hadhihi watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Oke. Nah, bagus, mantap ya. Oke, sekarang kan sudah hafal ya doa setelah azan. Nah, selanjutnya kita lihat apa ya selanjutnya. Nah, silakan buat video azan sebagus mungkin. Nah, untuk videonya bisa dikirimkan ke Parais. Atau misalnya, kalau misalnya yang punya YouTube boleh di-share di YouTube-nya masing-masing. Nanti kirimkan linknya ke Parais supaya tidak menghabiskan space banyak di memorinya, memori HP. Mending langsung di-share di YouTube, kalau enggak di Instagram boleh. Pak, azannya kayak gimana? Bebas ya. Kalau sebagus mungkin. Kan azan tuh banyak, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Atau misalnya yang biasa aja, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa seperti itu. Atau misalnya mau adzan kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mau seperti itu, silakan, terserah kalian. Yang penting nanti setelah dibikin video, langsung ke YouTube-in boleh. Ya, share di YouTube masing-masing. Kan kalian belajar nih bikin YouTube. Ya, setelah itu langsung di-share di YouTube. Nanti linknya kirimkan ke Parais. Kalau misalnya tidak memungkinkan, boleh lewat voice note. Voice note dikirimkan ke Parais ya, ke kontak Parais. Itu ya, paham ya? Oke, wassalamualaikum. Oke, itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berolahraga.
Serta jangan lupa kewajibannya untuk selalu senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan seperti menjalankan sholat, ya, latihan puasa, puasa sunat, ya, puasa sunat, puasa Senin Kamis, saum Daud, bebas lah, ya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih telah menonton YouTube atau telah bisa menonton YouTube pada pertemuan kali ini. Terima kasih Ayah Bunda, mudah-mudahan sehat selalu serta diberkahi umurnya dan diberkahi rezekinya. Oke, jangan lupa ya, like, comment, and subrek. Sekali lagi, like, comment, and subrek. Subrek atau subscribe? Bolehlah, like, comment, and subscribe YouTube-nya SD Sedunia. Sekali lagi, like, comment, and subscribe subrek YouTube-nya SD Sedunia. Jangan lupa tersenyum, ya. Tetap sehat, tetap bahagia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.